Shalom. Hari ini saya ingin membahas firman Tuhan, teladan dari pemuda-pemuda Ibrani. Daniel pasal yang ketiga, silakan dilihat di slide ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu loncat ke ayat 4. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ayat 6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar pada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaknya Tuhan mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah pada Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego, menyempakkan mereka ke dalam perapian yang menyala itu. Saudara, cerita ini terjadi di wilayah Babilonia. Babilonia itu kira-kira wilayah Irak sekarang. Ya, mengapa terjadi di Babilonia? Karena bangsa Yehuda itu sedang dalam pembuangan. Kita tahu bangsa Israel Raya dipimpin oleh Daud lalu Salomo. Lalu setelah Salomo mati, kerajaan Israel besar itu pecah bagi dua. Ada yang namanya kerajaan Yehuda, ada yang namanya tetap kerajaan Israel. Israel pusatnya di Samaria, Yehuda pusatnya di Yerusalem. Karena mereka menyembah berhala, maka Tuhan pakai bangsa Asyur habisi Israel. Dan setelah itu musnahkan mereka dari sejarah. Makanya hilanglah 10 suku dari sejarah. Makanya saudara baca perjanjian baru, tidak ada suku Ruben, tidak ada suku Isakar, Sebulon, tidak. Ya, tapi bangsa Yehuda yang terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda, suku Benyamin, nanti plus suku Lewi, itu juga jatuh pada penyembahan berhala. Tuhan pakai Babilonia, taklukkan mereka, hancurkan Yerusalem, hancurkan bait Allah Salomo, lalu lempar mereka semua di Babilonia. Dan saudara-saudara, mereka dilempar ke Babilonia, seluruh isinya kerajaan Yehuda dikosongkan. Disisakan saja orang-orang yang bodoh-bodoh, yang tidak bermanfaat. Tapi yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, dibawa semua ke Babilonia. Dan waktu pembuangan ke Babilonia inilah, di situ terangkutlah Daniel, ya, Hananya, Misael, Asaria, ya, dan yang juga yang kita kenal sebagai Sadrak, Mesak, Abednego. Coba lihat ayat 3 dan 4 Daniel 1. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Nah, orang-orang ini yang ikut terbawa, yang saya bilang Sadrak, Mesak, Abednego, juga Daniel, ya. Dan kalau kita pelajari 4 pemuda Ibrani ini teladan imannya luar biasa. Nah, hari ini saya mau bagi kita beberapa teladan iman yang bisa kita pelajari, ya. Nah, yang pertama adalah mereka tinggal di tengah lingkungan kafir, tapi mereka tidak menjadi kafir. Tinggal di lingkungan kafir, tapi mereka tidak jadi kafir. Babilonia itu bukan seperti bangsa Yehuda yang monoteis, tapi mereka adalah bangsa penyembah berhala.
Di dalam New Bible Dictionary dibilang, mulai tahun 3000 sebelum Masehi telah terkumpulkan nama dewa-dewa dengan gelar masing-masing. Dan pada daftar yang terakhir di Niniwe bertarik 7 sebelum Masehi ada 2.500 jumlahnya. Jadi ada sekitar 2.500 dewa yang disembah di Babilonia. Dan itu berarti bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang adalah bangsa atau orang-orang penyembah Yahweh satu-satunya sedang tinggal di lingkungan yang politeis dengan begitu banyak Allah. Meskipun begitu kita bisa lihat iman 4 orang itu begitu luar biasa. Daniel mau dibuang ke lubang singa tapi tetap beriman kepada Yahweh. Sadrak, Mesak, Abednego mau dilempar dalam dapur api tapi imannya tetap luar biasa. Tinggal di lingkungan yang kafir tapi tetap setia kepada Yahweh. Itu sesuatu yang penting. Tapi saudara, ada yang lebih menarik dari itu. Yang lebih menarik adalah mereka bukan cuma tinggal di lingkungan kafir. Tapi ada upaya mengkafirkan mereka. Bagaimana cara orang Babel mengkafirkan 4 pemuda Ibrani ini? Begini, kalau kita ini mau kasih nama anak atau apa kan kita macam-macam alasan ya. Ya kalau misalnya anaknya lahir laki-laki pas bulan purnama, maka anaknya dikasih nama Joko Purnomo. Anak Joko yang lahir pada bulan Purnomo. Ya, saya punya teman, kasih anaknya Isadora Fernanda Familia Guadalupe Garces de Valle. Wah, kenapa? Wah, Isadora karena itu adalah pemberian dari Isa, Fernanda anak yang dikasihi Familia karena lahir pas pemilu. Dan Guadalupe Garces de Valle karena mamanya suka telenovela. Kita bisa kasih nama macam-macam, ya kan? Bisa kasih nama dengan nama bulan. Lahir bulan Januari, Januar, Februari, Febi, Maret, Marce, ya, April, Aprilia, ya, Mei, Melina, ya, apalagi Juli, Yuli, Juni, Juni, Agustus, Agus, September, Sepri, November, Novi, Desember, Desi. Nah, itu sesuai nama bulan. Kan gitu. Apalagi orang Nias. Itu namanya aneh-aneh itu kadang-kadang. Kemarin saya baru ketemu salah satu mahasiswa teologi di Kupang. Namanya adalah Beritakanlah. Beritakanlah. Ya, satu anak saya kenal. Itu papanya sama saudara papanya itu bertengkar. Lalu dalam keadaan bertengkar itu dia lahir. Waktu dia lahir akhirnya mereka berdamai. Sehingga papanya sebagai tanda perdamaian. Dia memberikan anak ini untuk ikut saudaranya. Dan pergilah mereka. Sehingga akhirnya anak itu diberi nama ikut sesama. Jadi ikut sesama halawa. Begitu namanya. Ada pendeta di Jakarta. Namanya Sisa Napas Gulo. Kok sisa napas? Iya, waktu lahir tidak ada gejala hidup. Ya, dikorek-korek. Begini ada napas-napas satu-satu. Sisa napas. Kita bisa bikin macam-macam, ya. Tapi orang Yahudi itu nama itu penting, nama itu selalu punya arti. Memberi nama itu semacam harapan dan menggambarkan karakter orang itu. Makanya kalau orangnya berubah, namanya ikut berubah. Ya. Maka nama itu penting. Nah, saudara-saudara, 4 pemuda Ibrani ini itu punya nama masing-masing, yaitu Daniel. Itu nama Ibrani. Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Allah hakimku. Pemuda kedua namanya Hananya. Hananya itu artinya Yahweh memberi anugerah. Pemuda ketiga namanya Misael. Siapakah seperti Allah? Pemuda keempat namanya Asaria. Yahweh adalah pertolongan. Tapi, ini namanya bagus-bagus semua arti kan? Tapi bagaimana yang terjadi di Babilonia? Coba lihat ayat 7, Daniel 1 ayat 7. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar. Hananya dinamanya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Asaria dinamainya Abednego. Coba hafal. Daniel ganti Belsasar. Hananya adalah Sadrak. Lalu Misael Mesak. Abednego Asaria Abednego. Ingat baik-baik ya. Oke.
Sekarang mari kita bahas satu-satu. Daniel. Daniel, Allah adalah hakimku, diganti dengan Belsasar. Belsasar itu artinya apa? Belsasar itu artinya semoga Bel melindungi. Ya, sayang slide saya nggak terlalu nampak. Ada dalam Nelson Bible Dictionary, Belsasar, may Bel protect his life. Semoga Bel melindungi nyawanya atau hidupnya. Semoga Bel melindungi. Bel itu siapa? Bel itu salah satu dewa Babilonia. Dalam Daniel 4 ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku. Kita bisa lihat contoh Yesaya 46 ayat 1. Dewa Bel sudah ditundukkan. Yeremia 50 ayat 2. Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu. Yeremia 51, aku akan menghukum dewa Bel di Babel. Ini ada gambar dewa Bel ini yang saya berikan, tapi nggak tahu, nggak bisa. Ya, saya lihat situ yang kurang jelas ya. Nah, inilah dewa Bel, salah satu dewa utama di Babilonia. Nah, coba bayangkan Daniel, Allah adalah hakimku, Allah Yahweh adalah hakimku. Tapi nama Daniel yang berhubungan dengan Yahweh dicopot di sana, kasih nama Bel, dihubungkan dengan salah satu dewa kafir. Berarti dengan kata lain, mereka lagi berusaha mengkafirkan Daniel. Ya, oke saudara. Orang kedua namanya Hananya. Hananya artinya apa? Yahweh memberi anugerah. Hananya diganti siapa? Sadrak. Hananya diganti Sadrak. Nah saudara, Sadrak itu 3 huruf terakhir itu adalah AKH. Sadrak, AKH. Nah, kalau akhiran AKH, maka ini bisa mengacu kepada 2 dewa Babilonia. Yang pertama itu adalah namanya Dewa Aku, AKHU. Dewa Aku. Kalau itu maka Sadrak itu artinya kuasa dari aku. Kuasa dari dewa aku. Command of aku dalam Nelson Bible Dictionary. Kalau saudara lihat ini adalah ya gambar sebelumnya. Ini adalah dewa aku yang disembah di Babilonia. Tapi ada kemungkinan lain, ini bukan dewa aku. Tapi ada dewa lain yakni namanya Dewa Merodak. Ya, Merodak. Nah, Merodak itu ada yang mengusulkan agar kita seharusnya bukan membaca Sadrak tapi Merodak. Kalau kita lihat Yeremia 50 ayat 2, itu ada kata-kata Dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut. Berarti Bel dewa utama, dewa kedua ini adalah Merodak. Ini adalah gambarnya Dewa Merodak. Ya, ini Dewa Merodak yang disembah. Nah, maka saudara-saudara, aku atau Merodak, manapun yang benar, maka artinya adalah Sadrak itu kuasa dari dewa aku, atau kuasa dari dewa Merodak. Padahal arti namanya adalah Yahweh memberi anugerah. Ya, orang ketiga namanya, pemuda ketiga namanya Misael. Ganti nama dengan Mesak. Nah, Mesak sama dengan Sadrak. Akhirannya juga Aka. Maka bisa mengacu. Kalau bukan Merodak, maka itu kepada dewa aku. Sehingga Mesak itu artinya siapakah seperti Merodak? Siapakah seperti dewa aku? Banyak orang di NTT sana kalau anak lahir kasih nama dari Alkitab. Lalu mereka banyak orang di NTT nama Mesak. Nama dari Alkitab. Yang mereka tidak tahu Mesak itu nama kafir. Ya, Mesak itu nama salah satu dewa yang artinya siapakah seperti dewa Merodak? Siapakah seperti dewa aku? Berarti Daniel dikafirkan, Hananya dikafirkan, Misael dikafirkan. Sekarang pemuda terakhir namanya Asaria. Asaria itu artinya Yahweh adalah pertolongan. Diganti menjadi
Abednego. Dalam International Standard Bible Encyclopedia dia bilang nego itu bisa dibaca nebo. Sehingga Abednego itu bisa sama dengan Abednego yang artinya adalah pelayan dari Dewa Nebo. Ya. Adam Clark bilang begini, pelayan Nego yang merupakan salah satu dewa mereka, yaitu dewa matahari atau bintang fajar, baik Jupiter maupun Venus. Ini adalah dewa kebijaksanaan Babilonia. Lihat Yesaya 46 ayat yang ke-1. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan. Ini adalah foto dewa Nebo. Ya. Ini dewa Nebo yang disembah. Nah, kalau begitu di sini kita bisa lihat bahwa 4 pemuda ini bukan cuma hidup di lingkungan kafir, tapi ada upaya sistematis untuk mengubah nama mereka, identitas mereka menjadi kafir. Semua nama 4 orang ini berurusan dengan Yahweh, tapi sekarang diarahkan kepada berhala-berhala, dewa-dewa kafir Babilonia. Mengapa mesti ganti nama? Kelihatannya itu kebiasaan orang untuk mengganti dengan nama lokal. Seperti yang terjadi pada Yusuf di Mesir di Kejadian 41. Lalu Firaun menamai Yusuf Sefnat Paneah. Kenapa harus diganti? Dalam salah satu komentari Jameson, Fawcett and Brown, dia bilang begini, kepada orang-orang yang diberikan nama oleh pemimpin pegawai istana, itu dirancang untuk menandai hubungan yang baru, sehingga mereka bisa melupakan agama dan negara mereka yang dahulu, supaya mereka bisa melupakan negara mereka, agama mereka. Jadi ini betul-betul suatu upaya pengkafiran dan pengaburan iman 4 pemuda ini. Tapi saudara, kita bisa lihat bahwa ternyata tinggal di tempat kafir, ada usaha mengkafirkan mereka, tapi ternyata mereka tidak kafir. Nama boleh kafir, tapi hati tetap pada Yahweh. Amin. Nah, karena itu mau masuk gua singa, masuk. Masuk dapur api, masuk. Mereka tetap setia mempertahankan identitas iman mereka sekalipun lingkungannya tidak memungkinkan. Saudara, bandingkan dengan hidup pada zaman Nuh. Orang pada zaman Nuh hidup penuh dengan kejahatan. Tapi dalam Kejadian 6 ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Berani tampil berbeda itu tidak mudah. Karena kebanyakan kita mau mengidentikan diri dengan lingkungan. Kalau semua ini di dalam ruangan ini pakai baju putih. Tiba-tiba saudara masuk sendiri, saudara merah sendiri. Saudara akan rasa ada apa nih ya? Kok saya aneh sendiri? Kalau bisa lari ganti putih, saudara akan ganti putih. Orang cenderung untuk mengidentikan dirinya dengan lingkungannya. Dan itulah sebabnya banyak orang terpengaruh. Hidup dengan orang-orang tidak percaya. Bukannya mempengaruhi, tapi sebaliknya dipengaruhi. Minggu lalu saya khotbah di Best yang Surabaya. Kamu adalah terang dunia. Salah satu ciri terang adalah terang itu mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Kalau Tuhan berkata you are the light of the world, artinya kamu yang harus pengaruhi orang, bukan orang pengaruhi kamu. Pengaruh ke arah yang baik. Saya waktu lahir hampir mati, maka papa mama menasarkan saya, kalau Tuhan bisa selamatkan ini anak, kita persembahkan ini anak jadi pendeta. Maka saya sudah diberitahu orang tua, kamu akan jadi pendeta, didoktrinasi terus dalam pikiran saya. Waktu saya SMP saya menolak. Kenapa? Karena saya mau jadi pilot sebenarnya. Pertama saya mau jadi astronot sebenarnya. Tapi karena saya pikir terlalu tinggi, saya turunkan dikit jadi pilot. Nggak pernah jadi pendeta, sekarang jadi pendeta. Waktu jadi pendeta saya jadi kaget. Wah, dengan saya jadi astronot, saya akan bawa orang sampai ke bulan atau planet lain. Tapi ternyata terlalu tinggi, saya turunkan dikit dengan jadi pilot, membawa orang sampai di udara. Tapi dengan jadi pendeta, membawa orang sampai surga. Lebih tinggi lagi. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, saya kelas 1 SMP, itu sudah kursus Alkitab. Hafal ayat banyak, tidak hafal ayat, tidak makan. Ya, maka saudara, saya begitu masuk SMP, saya sudah berkhotbah pertama kali kelas 2 SMP. KKR pertama kali kelas 1 SMA. Ya. Dan setelah itu teman-teman saya di sekolah semua panggil saya Pak Pendeta. Tiap hari ke sekolah bawa Alkitab. Jam istirahat, semua istirahat, saya baca Alkitab. Semua panggil saya Pak Pendeta. Ya saya diam-diam aja lah. Nah,
Satu hari guru masuk kelas dan dia bilang, ujian. Tidak ada pemberitahuan apa-apa, tahu-tahu ujian. Maka semua siap alat ujian. Begitu kasih soal, celakanya guru ini pergi tinggalkan kelas ke ruang guru. Dan murid-murid dibiarkan kerja masing-masing. Dan tidak ada yang siap ujian. Pada waktu itulah saya melihat banyak teman mulai nyontek. Depan nyontek, saya lihat kiri nyontek, kanan nyontek, belakang nyontek. Satu-satunya yang tidak nyontek saya. Masalahnya saya juga nggak tahu jawabannya. Begitu saya lihat muka belakang kiri kanan nyontek, saya juga nggak tahu. Saya pikir nyontek dululah. Akhirnya saya pun membuka buku catatan dan nyontek. Begitu dapat langsung jawab. Nah, sementara saya catat, tiba-tiba pundak saya dipukul. Luk, kaget saya. Waktu saya balik, teman saya yang rupanya pukul pundak saya, dia bilang, dek. Begitu saya lihat dia bilang, Pak Pendeta nyontek juga ya. Pak Pendeta malunya luar biasa. Coba nggak ada pendeta bagus. Ya, Pak Pendeta nyontek juga. Aslinya awalnya bagus, semua nyontek, hanya saya tidak. Tapi ternyata sukar untuk mempertahankan jujur di antara orang tidak jujur. Ya, sukar untuk bersih di antara semua orang yang kotor. Sukar menjadi putih di antara semua orang yang hitam, paling-paling abu-abu. Tapi Nuh itu orang yang hidup benar di antara orang-orang sezamannya. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel hidup di lingkungan kafir. Ada upaya mengkafirkan mereka. Tapi ternyata mereka tidak bisa dikafirkan. Maka dari sini kita bisa belajar dari pemuda Ibrani ini. Berani hidup berbeda di lingkungan yang tidak percaya pada Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita hidup di tengah atau bergaul dengan orang-orang tidak percaya. Tapi seberapa kita tetap setia kepada Tuhan, tidak dipengaruhi oleh kehidupan yang tidak percaya. Kita perlu belajar dari 4 pemuda ini. Kedua, pelajaran kedua adalah mereka setia.